Indonesia. Apa sih motivasi Indonesia kok bisa kata Quran lebih dari satu kali? Karena apa ya, kan waktunya 30 hari terus kayak kita udah besar, jadi kayak kalau cuma satu kali masa cuma satu kali gitu. Jadi pengen bangkit lagi gitu, pengen lebih dari satu kali. Oke, bisa dicontoh ya dari Nesya ya. Nah, coba Nesya selama membaca Quran itu pernah merasa capek kah, lelah kah, ngantuk gitu? Iya sih Bu, kayak misal bacanya habis subuh gitu masih ngantuk gitu, kadang ya ketiduran gitu. Oke, benar banget. Nah, kenapa yang menanyakan itu? Karena materi hari ini berkaitan banget sama yang namanya adab-adab. Adab membaca Al-Quran. Dan berdoa. Jadi dalam beribadah itu gak cuma kebiasaan atau ada aja atau baik, tapi ibadah juga punya adab-adabnya. Adab itu apa? Tata cara etika. Jadi kalau misalkan kita baca Quran itu ada adab-adabnya. Ada yang tahu? Yang pertama apa adabnya? Kira-kira kenapa kita harus berwudu? Untuk mensucikan diri. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Jadi kalau misalkan kita membaca Quran, kita harus suci dulu. Suci dari hadas kecil, hadas besar, dan kita harus berwudu. Yang kedua apa? Untuk awal. Oke, untuk awal itu bagus, benar. Tapi yang kedua itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya baca Quran itu dianjurkan atau disunahkannya menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga kita apa? Yang ketiga itu tartil. Tartil itu apa? Nada. Tartil itu artinya kita membaca Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Jadi nggak boleh cepet-cepetan. Jadi kalau misalkan baca Al-Quran itu nggak usah cepet-cepet. Aku pengen hafal Bu 1 hari 7 juz gitu misalkan. Tapi baca Qurannya nggak sesuai sama dengan makhrajnya, tajwidnya ketinggalan gitu, nggak dapet. Contoh, kamu baca Quran gini, alhamdulillah waladhdallin, kira-kira tepat nggak? Coba bedain sama yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lebih tepat yang mana? Yang kedua. Karena apa? Karena harus tartil. Makanya banyak banget contoh-contoh kasus seorang imam menjadi imam tarawih itu terlalu cepat membaca Al-Quran yang membaca ayatnya. Dikhawatirkan itu bisa mengubah maknanya, ya. Kemudian yang keempat ada ta'awud. Ta'awud itu artinya membaca a'udzu billah. Artinya kita meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita lagi baca Quran ya, kadang-kadang notif HP itu lebih menarik daripada bacaan Quran kita. Coba kita cek deh, berapa screen time HP kita sehari? Coba cek. Berapa? 30 menit. 30 menit Bu. 1 menit? Nggak mungkin loh, 30 menit. Rata-rata pasti lebih dari 7 jam ya. Iya, aku belajar. Iya. Pasti ada yang sampai ada yang 4, mungkin ada 5, 7. 5, 24 jam. Kalau 24 jam berarti kita bakal lepas. Mau tidur, mau masak, mau mandi, berarti
Kemudian yang kelima, suaranya diusahakan untuk merdu. Kalau nggak merdu banget, nggak usah dipaksa-paksain. Kayak biar teman kelas gue tahu kalau gue ngajarnya merdu, kayaknya harus buka pintu deh. Nggak perlu kayak gitu. Yang penting kamu baca Qurannya itu sesuai dengan kayak tajwidnya. Biar temennya tahu karena aku baca Qurannya bagus, kayak internasional. Ya udah baca Qurannya bagus-bagusin, nggak usah sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian yang keenam yaitu menghayati bacaan kita. Pernah nggak kalau misalkan kamu lagi sedih, lagi banyak masalah, kamu baca Quran? Misalkan baca ayat yang kita nggak pernah baca, terus lihat baca maknanya. Ibu yakin kalian bakal lebih tenang, kayak merasa, oh ini ternyata jawaban dari masalah saya ya, gitu. Pernah nggak? Pernah. Jadi kalau misalnya kita baca Quran, upayakan untuk menghayati apa yang kita baca. Gak usah banyak, 1-2 ayat gak apa. Kemudian yang ketujuh, sujud ketika membaca ayat sajdah. Ayat sajdah itu apa? Nah, ini ketika kita dalam sholat atau di luar sholat itu disunahkan untuk membaca ayatnya ayat sajdah. Sujudnya namanya sujud tilawah. Ada yang tahu bacaan sujud tilawah? Coba deh share. Lupa. Sajadah wajibnya dilati khalaqahu wasaqasamahu wa basarahu wa bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, bisa nggak? Sujud sakitnya ingat? Itu sujud syafi'i. Kalau sujud tilawahnya tadi, ya. Kemudian kita sering lupa baca doa tuh abis sholat kira-kira langsung ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen punya suami yang ganteng, kaya raya, rajin melintir, 7 turunan, pokoknya terjadi hidupnya. Kira-kira kayak gitu Pak? Enggak. Oke, benar banget. Jadi kalau misalkan kita berdoa itu juga punya adab. Yang pertama, waktunya kapan? Sebenarnya waktunya bisa kapan aja. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang Allah lebih mustajab dibanding doa kita. Contohnya sepertiga malam. Nah ini Ibu pernah dengar kalau misalkan di sepertiga malam Allah akan turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa kita. Kayak nggak ada satir atau hijab antara doa kita dengan pengabulannya. Kemudian di hari Jumat itu diperbanyak membaca doa, bersolawat, karena ini hari Jumat termasuk hari apa? Hari Jumat Muslim. Hari kuliah Bu. Penghulunya hari paling bagus kalau dalam Islam. Kemudian arahnya kemana? Kalau doa kira-kira kemana? Kiblat, betul. Jadi jangan sampai kamu ya sebenarnya boleh sih kalau misalkan kamu mau berdoa ada mana aja, cuman sunnahnya ke kiblat. Kiblatnya sebelah mana? Barat atau selatan? Barat. Yang ketiga, suaranya nggak usah gede-gede. Ya Allah, usah tahu. Orang mendengar, ya. Nggak usah kuat-kuat. Kecuali kalau misalkan Nesya jadi imam di pondok atau di asrama, itu nggak apa-apa. Itu untuk memberikan contoh ya kepada teman-temannya. Kemudian yang keempat, awali dengan pujian. Pujiannya kepada siapa? Apa kepada doi? Kepada dia? Bukan. Pujiannya kepada Allah
langsung doa tuh nggak sopan ya nggak? Kita mau ke rumahnya Nila misalkan, kayak langsung ketemu Nila tuh, Nila, lo ada di rumah nggak? Gitu kan? Kira-kira Nila kesinggung atau enggak? Kesinggung sih kalau saya. Soalnya nggak ada apa-apa. Kalau misalnya kita punya teman nih, kita punya teman kita tiba-tiba langsung ngomong. Kira-kira perasaan kita gimana? Gimana perasaannya? Tergantung orangnya. Tapi kadang-kadang kita punya apa ya, privacy, kadang kamarnya masih berantakan atau mungkin masih kecil, lagi ganti baju. Jadi kalau bisa tempat Tuhan itu ngecek dulu kamu lagi di kosan atau enggak, kamu lagi sibuk atau enggak. Nah begitu juga kalau misalkan kita mau berdoa, diawali dengan pujian. Ibu kira kalian udah paham ya kalau misalkan kita berdoa diawali dengan pujian. Nah, sebagaimana Nabi Adam juga waktu meminta memohon ampun sama Allah, itu kalau nggak salah beliau melihat nama Nabi Muhammad itu di pilar-pilar surga ya, di tiang-tiang surga itu menyebut nama Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, kenapa ya nama tersebut bisa bersanding dengan nama Allah yang maha besar gitu kan? Berarti orang itu bukan orang yang sembarangan gitu. Makanya Nabi Adam itu memohon, meminta maaf diawali dengan memuji Allah dan juga Rasulnya. Itu menjadi apa ya? Perantara kita dimudahkan doa-doa kita untuk dikabulkan. Jadi kalau misalkan kita berdoa diawali dengan sholat dulu, gitu juga dengan sholat. Jangan sampai depannya sholat, belakangnya enggak, harus dua-duanya. Kayak ada pembuka, ada penutupnya. Kemudian yang keenam, khusyuk. Jadi kalau doa khusyuk, gak usah mikirin yang lain. Lagi doa, lagi nih, abis sholat ada nggak? Abis sholat langsung buka HP, terus notifikasi gitu, kayak sampai nggak sih? Doa ada. Gak boleh ya. Minimal kalau misalkan abis sholat tuh istighfar dulu, minta doa untuk kedua orang tua, minimal banget minta ampunan. Kemudian yang terakhir ikhlas, harus ikhlas. Jadi kalau kamu doa, jangan selalu mendikte Allah. Ya Allah, kenapa doa aku nggak dikabulin ya? Kita nggak pernah tahu doa kita tuh terjawab dalam bentuk apa, iya kan? Misalkan kamu pengennya A, ternyata Allah kasihnya B, kita nggak pernah tahu. Kalau misalkan Nazala, aku kayaknya pengen kalau kuliah pengen bawa HRV deh, kayaknya nggak panas. Ada kan misalkan Nazala bawa HRV ke sekolah kuliah, nanti Nazala tiba rasa sombong, itu nggak baik. Makanya nggak semua yang kita minta itu akan dalam bentuk yang sama. Jadi harus berprasangka baik dan juga ikhlas. Oke, itu aja. Ada berdoa dan juga membaca Al-Quran. Oke, ibu pengen evaluasi kalian. Mudah? Oke, sekarang konsentrasi udah hafal? Oke, kita mulai dari start. Konsentrasi dimulai dari dia. Dimulai dari tiga. Nina dan Dia sama dia. Oke, berarti Anda tidak terima ya minggu ini? Jangan mau. Mau Nanti kita mulai poinnya semua. Oke, Andri, terima kasih. Tadi udah perhatiin dulu belum? Madamnya kesana,
Pertama tuh baru kedua itu bila tiga adil keempat orang kelima itu membaca suara dengan lampu. Lupa, satu lagi deh. Berdoa itu dengan ikhlas. Berdoa itu memilih hari yang baik, terus waktu yang baik, kemudian dengan suara yang pelan. Berarti poinnya ini ya. Plus 10. Plus 10. Tadinya mau kita simak. Oke, anak-anak. Karena pembelajaran yang sudah selesai, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa ternyata dalam beribadah itu gak cuma dari kebiasaan aja gitu, gak cuma ya udah saya mau ibadah, tapi kita tidak memperhatikan adat-adatnya atau lainnya. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan tentang adat membaca Al-Quran, kemudian berdoa bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebelum menutup, baiknya kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Oke, Ibu akhiri.